Lin Yun tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya untuk melihat Qin Yichen. Saya melihat bahwa tubuh Lin Yun ditutupi dengan sisik halus, dan dia tidak bisa melihat kulit sedikit pun, seperti binatang yang menghitam. Bahkan matanya menjadi hitam. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Aku akan mulai. Tapi itu tidak pernah serius. Saat dia mengatakan itu, Lin Yun menghancurkan pilar di sampingnya dengan tinju penuh kebencian. Ledakan. Dengan suara teredam, banyak retakan halus muncul di pilar, menyebar ke atas dari pilar sampai retakan menyebar ke seluruh aula. Lin Yun perlahan menarik tangannya dan menatap Qin Yichen. Jika kamu pikir kamu bisa menahan pukulanku, coba saja. Apakah kepalamu atau tinjuku? Saat suara Lin Yun jatuh, aula berubah menjadi bubuk dan bersorak. Perabotan di aula masih utuh. Dengan kontrol daya yang tepat seperti itu, bahkan Qin Yichen sedikit terkejut. Saat kekuatan meningkat, sarana pemurnian tubuh menjadi semakin lemah. Tidak peduli seberapa tepat kontrol daya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ledakan, di depan pemboman terus-menerus dari latihan, itu sama konyolnya dengan lelucon. Oleh karena itu, semakin tinggi basis kultivasi, semakin kecil keuntungan dari pemurnian tubuh. Melepas jubah hitam para utusan, Qin Yichen menunjukkan tubuhnya yang kuat di depan semua orang. Meskipun saya sudah lama tidak melatih tubuh saya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Anda. Qin Yichen memandang Lin Yun dengan ringan dan mengulurkan tangannya. Ayo. Menghadapi tanggapan Qin Yichen, Lin Yun menyeringai. Oke, hidup dan mati. Ledakan. Sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi, embusan angin bersiul dan menyapu lebih dulu, dan bubuk yang mengubah aula menjadi satu demi satu terangkat, seperti kepulan pasir. Ledakan. Dengan suara teredam, Qin Yichen terbang keluar. Kamu terlalu lambat. Tubuh Qin Yichen masih terbang di udara. Satu orang tiba-tiba menerobos debu di bawah, dan memukul dada Qin Yichen dengan tinjunya. Melihat bahwa Qin Yichen tidak punya tempat untuk bersembunyi, 3 utusan keluarga King Hui berteriak dengan cepat. Bersyukurlah. Lin Yun, jangan gila. Cepat. Jangan biarkan si terluka. Meskipun mereka bertiga bangun, ketika mereka ingin bergerak, sudah terlambat. Lin Yun adalah yang tercepat dan terkuat di antara yang lain, dan hanya latihan yang sudah dia lakukan yang bisa beberapa poin lebih cepat darinya. Sekarang, bahkan jika mereka memiliki hati, mereka tidak berdaya. Pergi ke neraka. Lin Yun tampak marah, dan memukulkan tinjunya ke tubuh Qin Yichen. Tapi saat tinjunya menyentuh Qin Yichen, ekspresi Lin Yun tiba-tiba berubah. Dia melompat ke udara, dan membanting ke samping untuk menghindarinya. Dan tubuh yang ditabraknya langsung berubah menjadi kabut hitam. Ini bukan mayatnya. 3 orang yang baru saja terbang dari aula tiba-tiba melihat hantu. Lin Yun mengatakan bahwa dia akan melakukannya ketika dia mulai, dan dia tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi sama sekali, dan mereka tidak merespons seperti biasa. Tapi, melakukannya, dan menggunakan ilusi untuk memikat Lin Yun terlebih dahulu. Jika Lin Yun melakukan serangan balik pada saat dia menembakkan ilusi, mereka bertiga menghela nafas panjang. Ini bukan lagi kualitas psikologis yang bisa mereka spekulasikan, dan ini sebanding dengan respons seperti dewa. Dalam menghadapi serangan diam-diam, tinggalkan sarana dan jebakan dengan tidak tergesa-gesa, dan urus. Bagian terbaiknya adalah ini semua dilakukan hanya dalam sepersekian detik. Hampir naluriah. Qin Yichen mengibaskan debu di sekelilingnya, dan kemudian menatap Lin Yun di langit. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa tentang aturannya? Setelah kamu mengatakannya, kamu menembak. Itu sangat menyenangkan. Dia menggoda dengan santai. Tetapi Qin Yichen tahu betul bahwa Lin Yun seperti ini yang membuat orang sulit untuk diwaspadai. Dia bisa menyerang kapan saja, di mana saja. Bayangkan saja, jika itu adalah konfrontasi antara 2 keluarga. Selama Lin Yun duduk seperti ini di antara keluarga King Hui dan menunjukkan wajahnya kepada semua orang, lawan pasti khawatir. Hanya saja sekarang metode pertamanya telah rusak. Qin Yichen tidak banyak berpikir, mengulurkan tangannya sesuka hati, dan mengaitkan jarinya ke Lin Yun. Aku siap, kamu pergi. Lin Yun berdiri di udara dan terdiam beberapa saat. Butuh 70% dari kekuatannya untuk menyerangnya sekarang, jadi dia begitu nyaman dengan provokasi, apalagi menghindarinya. Apakah ini benar-benar tidak memperlakukannya seperti manusia? Nama orang gila tidak muncul begitu saja. Lin Yun mengeluarkan raungan rendah, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan Qin Yichen. Kali ini, tidak ada penghalang debu. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh Qin Yichen tidak berfluktuasi untuk sesaat. Entah caranya sudah luar biasa, atau dia tidak menggunakan cara apapun. Lin Yun lebih mau percaya yang terakhir. Karena di bawah matanya yang diperkuat secara khusus, tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini cukup untuk menangkap mata dari setiap perubahan sesaat, dan itu adalah modalnya untuk mengalahkan lawannya tanpa berlatih. Dari saat dia bergegas maju, sampai sekarang, ketika dia berada di depan Qin Yichen, dia masih tidak melihat sedikit perubahan pada tubuh Qin Yichen. Dia tidak bergerak,
Dan satu-satunya penjelasan adalah dia sudah menggunakan cara itu. Atau dia ingin menghadapi dirinya sendiri. Dan semua spekulasi. Pada saat tinju bertabrakan, kebenaran keluar. Ledakan. Suara teredam dari tabrakan tinju membuat telinga orang tergelitik. Pukulan Lin Yun sepertinya menghantam laut. Dan kepulan debu menyapu. Tanahnya retak dan tanahnya berceceran. Tapi Qin Yichen seperti batu yang keras kepala dalam gelombang ini. Gigih. Kekuatan besar membuat tanah di belakang Qin Yichen tenggelam dalam-dalam. Tetapi tempat dia berdiri di bawah kakinya sunyi dan tidak ada yang aneh. Qin Yichen menatap Lin Yun di depannya dengan ringan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya ketika kamu tidak menyelinap menyerang, kekuatanmu seperti ini. Pukulan ini bahkan memecahkan retakan di fondasi yang dipertahankan oleh lingkaran sihir. Dan ini hanya Yu Wei. Dapat dilihat seberapa kuat pukulan ini. Tetapi di depan Qin Yichen, itu sangat tidak signifikan. Lin Yun memejamkan matanya sedikit. Dan dengan kekuatan tumbukan tinju, dia melompat mundur. Tubuhnya berhenti dengan aneh di udara. Kabut hitam mengembun di kepalan tangan. Tubuh Lin Yun seperti busur penuh. Tinju ditarik ke belakangnya. Dan urat biru meledak di kepalan tangan. Udara di sekitarnya tampak agak panas. Lin Yun menatap Qin Yichen. Dan dia yakin apa yang dilihatnya adalah tubuh asli, Yi. Mengalahkannya berarti mengalahkan lawan. Tinju api hitam. Pukul dengan sekuat tenaga. Tinju itu seperti panah dari tali. Menghantam Qin Yichen. Di sekitar kepalan tangan. Jelas ada riak di ruang angkasa. Mampu merobek ruang dengan tinjunya. Kekuatan Lin Yun tidak boleh diremehkan. Qin Yichen tidak menunggu tinjunya jatuh di depannya sebelum bereaksi. Karena tinju Lin Yun mengganggu ruang. Dan matanya tidak berguna saat ini. Bahkan deteksi sadar terganggu oleh ruang yang kacau. Memutar dan menekan. Menghindari tinju Lin Yun. Tekanan besar membuat Qin Yichen sedikit terengah-engah. Dan jarang di dunia untuk dapat mendistorsi ruang dengan mengandalkan tubuhnya. Qin Yichen tidak berani bertahan. Jadi dia menghindari pukulan paling kuat. Dan tubuhnya melompat tiba-tiba. Di tinjunya, kabut hitam mengembun. Tiba-tiba naik. Dan berubah menjadi nyala api. Tinju api hitam.